Tatapan Ding Fan Qiu tenang. Di dunia kultivasi, seorang kultivator setidaknya akan membutuhkan basis kultivasi di ranah kesengsaraan ketuhanan 7 daun yang baru lahir untuk melemparkan mudra Taois ini. Di atas itu, mereka terjebak dalam formasi sihir. Ini berarti seseorang harus bertarung melawan korosi mantra juga. Hanya seberapa kuat adalah ahli terkuat ini di bawah langit? Dibandingkan dengan segel energi kolosal, mudra Taois Ding Fan Qiu sama tidak signifikannya dengan semut. Dia belum pernah melihat mudra Taois yang mengejutkan seperti itu sepanjang hidupnya. Berdasarkan pengetahuannya, mereka yang mampu casting mudra Taois seperti ini adalah Grandmaster Taois. Dia ingin menertawakan dirinya sendiri karena menyamar sebagai orang seperti ini. Sementara itu, 4 kultivator perempuan yang melayang di udara memiliki ekspresi yang ditentukan di wajah mereka. Mereka yakin bisa menghilangkan mudra emas Taiji ini. Sayangnya, ketika mereka meluncurkan ledakan energi mereka, yang mereka lakukan hanyalah menciptakan riak samar pada mudra yang tampak seluas lautan itu sendiri. Itu sia-sia. Grandmaster Taois. Mereka berseru kaget saat mereka melihat simbol Taiji emas bersinar yang terbang ke arah mereka. Bang, bang, bang. Saat keempat lingkaran emas menangkap mereka, mereka meledak dan menghilang seperti kembang api. Setelah tampilan brilian, mereka berubah menjadi awan asap dan menghilang bersama angin. Ekspresi tidak percaya bisa dilihat di wajah semua orang pada saat ini. Ding, membunuh 3 target kesengsaraan Divinity yang baru lahir dan 2 target alam pengadilan Divine. Dihargai dengan 3.700 poin prestasi. Untungnya, saya tidak mengalami kerugian apapun. Setelah membuat perhitungan, Lu Yo menemukan Chen Ju sendiri bernilai 1.500 poin. Namun, dia tidak mendapat banyak. Dia telah menghabiskan 2.000 poin prestasi sebelumnya setelah semua. Dia membelai jenggotnya saat dia mengamati sekelilingnya. Saya tidak ingin menyerangnya, tapi sangat mudah bagi pemanah elit ranah kesengsaraan ketuhanan baru lahir seperti Chen Ju untuk menembakkan 3 anak panah per detik. Lu Yo tidak bisa menangkis mereka semua dengan kartu blok kritis. Selain itu, dia mungkin harus menyia-nyiakan kartu impeccable-nya juga. Di atas itu, daripada membuang-buang sumber dayanya yang berharga, lebih mudah melakukan hal-hal dengan cara ini. Selain itu, tidak ada tempat untuk suku lain di bawah langit Great Yan. Berbeda dengan Triverso, orang baik bercabang dari warga yang besar dari generasi ke generasi. Setelah beberapa milenium bertahan, mereka berakar di sini. Mereka adalah penduduk asli. Triverso, sebaliknya, adalah suku lain sejak zaman kuno. Kaisar yang terhormat, orang seperti apa yang Anda simpan di sekitar Anda? Apakah Anda tahu bahwa itu seseorang dari suku lain telah menyusup ke istana? Andai saja lebih banyak dari mereka yang datang ke sini juga. Sayangnya, elit sekaliber ini tidak dibesarkan di peternakan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah Chen Ju terbunuh, formasi sihir agung mulai melemah. Kereta terbang merah terang mulai jatuh juga tanpa dukungan dari 4 kultivator perempuan. Situasi di lapangan kacau ketika para prajurit dengan panik mencoba melarikan diri. Para elit dari istana begitu mudah dibunuh. Para prajurit merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Menemukan ini sulit untuk menerima. Sementara itu, Lu Yo terus melihat kereta terbang. Untuk elit seperti Chen Ju, salah satu dari 3 pemanah yang saleh, untuk mengakui seseorang sebagai tuannya tentu tidak akan lemah. Boom, bagan terbang jatuh di tanah, mengangkat awan debu. Setelah formasi sihir agung melemah, visi mereka menjadi jelas. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada kereta terbang berwarna merah terang. Kereta terbang merah itu hancur berkeping-keping sekarang. Jika ada elit di dalamnya, itu tidak akan jatuh ke tanah. Ini berarti tidak ada seorang pun di kereta terbang merah terang di tempat pertama. Tidak ada yang disebut ahli di sana sama sekali. Setelah menunggu sejenak, tidak ada yang keluar dari runtuhan. Lu Yo mengangguk saat dia membelai jenggotnya. Kosong? Untungnya, dia sudah menduga ini ketika dia menggunakan 5 kartunya. Situasi masih dalam kendalinya. Jika sekelompok kultivator alam pengadilan Divine telah menuntutnya, dia akan mengalami kesulitan menghadapinya. Yuan Er kecil tampak senang. Dia adalah orang pertama yang memecah keheningan. Dia terkikik dan berkata,
Kamu luar biasa, Tuan. Lu Yo membelai janggutnya dan berkata dengan tenang, "Bagaimana perasaanmu?" "Saya baik-baik saja. Aku merasa sedikit pusing sebelumnya, tapi aku merasa jauh lebih baik sekarang." Little Yuan Er berkata sambil berjalan menuju Lu Yo. "Apakah slip Gio kemurnian tertinggi mampu mengusir ilmu sihir?" Lu Yo bertanya-tanya. Cahaya ungu muda dari formasi sihir hampir menghilang sekarang. Masih ada tentara dan kultivator di sekitar mereka yang menunggu untuk menyerang. Lu Yo tidak khawatir. Bagaimanapun, orang-orang yang tersisa tidak berdaya untuk membuatnya tinggal. Dia mengalihkan perhatiannya ke Ding Fan Qiu. Pada saat ini, Ding Fan Qiu sedang batuk hebat. Lu Yo terus menatap Ding Fan Qiu. Awalnya, dia bermaksud membeli daily strike card untuk berurusan dengan Ding Fan Qiu segera. Namun, ketika dia melihat bahwa itu Ding Fan Qiu terluka dan menderita oleh mantra sihir yang sangat melemahkan basis kultivasinya, dia berubah pikiran. Dengan tangan di punggungnya, dia mendekati Ding Fan Qiu. Dengan kematian Chen Ju, dia tidak punya pilihan selain mencoba dan mendapatkan informasi dari Ding Fan Qiu. Apakah dia harus melakukan penyiksaan atau intimidasi? Dia yakin dia akan bisa mendapatkan sesuatu dari Ding Fan Qiu. Setelah melihat Lu Yo berjalan ke arahnya, Ding Fan Qiu berjuang untuk duduk dengan susah payah. Dia menahan rasa sakit dari panah ke dadanya dan berlutut sebelum dia memohon. Junior ini memiliki mata tetapi tidak bisa melihat dengan jelas. "Mohon maafkan saya, senior." Begitu dia selesai berbicara, dia sedang batuk lagi. Udara yang dia kenakan sebelumnya ketika dia menyamar sebagai Ji Tiandao tidak bisa lagi dilihat. "Senior?" Lu Yo membelai jenggotnya dan mengangguk. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia berkata, "Saya pikir aneh bagi Anda untuk memanggil saya sebagai senior Anda." Ding Fan Qiu menahan rasa sakit di dadanya dan berkata, "Tidak dapat dimaafkan bagi saya untuk menyamar sebagai Anda. Namun, saya tetap harus berterima kasih karena telah membunuh Chen Ju, dan dengan demikian, membalaskan dendam murid saya." Dia menembak kedua muridnya dengan tatapan penuh arti segera setelah dia selesai berbicara. Setelah melihat ini, kedua murid Ding Fan Qiu dengan cepat berlutut dan bersujud di Lu Yo. "Terima kasih, senior." "Terima kasih, senior." "Ding, Anda telah bersujud di hadiah 2 poin prestasi." Orang munafik yang tidak tulus dan picik. Tidak ada perubahan ekspresi di wajah lama Lu Yo. Dia tidak menunjukkan kebahagiaan dan kemarahan saat dia membelai janggutnya dan berkata, "Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda, dan Anda akan menjawabnya dengan jujur. Saya akan memberitahu Anda apa saja dan semua yang saya tahu." "Sangat bagus." Lu Yo memikirkannya sebelum bertanya, "Katakan padaku identitas aslimu." Ding Fan Qiu tidak lagi berani melanjutkan akting. Dia menjawab, "Saya Ding Fan Qiu dari Yun Sekte Great Yan. Ketiganya benar-benar muridku." Little Yuan Er mengejek sebelum dia berkata, "Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri karena menyamar sebagai pavilion langit jahat ketika kamu sangat lemah?" Ding Fan Qiu menjadi tidak bisa berkata-kata. "Avatar berdaun 5 tidak lemah. Mengapa Anda menyamar sebagai pavilion langit jahat?" Lu Yo bertanya sambil membelai jenggotnya. Ding Fan Qiu sedikit ragu sebelum akhirnya dia berkata, "Menanggapi pertanyaan Anda, senior, banyak murid Yun, Tian, dan Luo Sex dibunuh oleh pavilion langit jahat. Berabad-abad yang lalu, pavilion langit jahat menghancurkan beberapa ribu senjata dari 3 sekte, memberikan pukulan berat ke fondasi kami. Sejak itu, kami tidak pernah bisa benar-benar pulih. Saya diperintahkan untuk..." Dia berhenti pada saat ini. Katakan, Lu Yo menggonggong. "Saya diperintahkan untuk menyamar sebagai penguasa pavilion langit jahat dan melakukan kejahatan di mana-mana." Ding Fan Qiu dengan enggan menjawab. Lu Yo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Yun Sekte adalah kepala dari 3 sekte. Sekte besar Jalan Mulia menggunakan metode tercela seperti itu. Pavilion langit jahat telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Saya hanya diperintahkan untuk memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Swos, gelombang energi berlayar menuju Ding Fan Qiu pada saat ini. Sma, itu menghantam wajah Ding Fan Qiu. 5 sidik jari muncul di pipinya, membawa serta rasa sakit yang membakar dan menyengat. "Senior, Anda..."
Ding Fanqiu tersandung kembali. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dia tahu dia tidak berani membalas bahkan jika dia diberi kesempatan. Saya akan bertanya lagi, apa rahasia di balik tulang itu? Setelah menerima tamparan, Ding Fanqiu menjadi jauh lebih patuh. Dia menggendong pipinya sambil berkata, ada tulang dari orang-orang baik yang dapat membantu seorang kultivator mengatasi batasan besar 1000 tahun. Ekspresi bingung bisa dilihat di wajahnya saat dia memberanikan diri dengan lembut. Senior, dengan pengetahuan dan pengalaman Anda pasti pernah mendengar ini sebelumnya. Tulang dari masyarakat baik yang mampu mengatasi batas kehidupan dunia budidaya. Lu Yo mencari ingatannya lagi. Karena Jitiandao hidup selama 1000 tahun dan melakukan perjalanan melintasi tanah, tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki ingatan tentang masalah ini. Dia meraba-raba ingatannya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia memutuskan untuk menyerah dan terus menginterogasi Ding Fanqiu. Apakah tulang ini telah ditemukan? Ding Fanqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, istana telah mencari terus-menerus selama 1 dekade dan belum menemukannya. Peluangnya bahkan lebih kecil bagi kami untuk menemukannya. Little Yuan Air mendengus dan berkata, betul? Tidak ada yang bisa mengatasi batas hidup. Pemilik tulang itu meninggal. Namun, Anda berharap tulang itu dapat membantu Anda mengatasi batas hidup Anda. Lelucon yang luar biasa. Ding Fanqiu dibuat terdiam lagi oleh kata-kata Little Yuan Air. Lu Yo teringat pada Kaisar Qin dari bumi. Kaisar menjelajahi negeri-negeri itu untuk mencari cara memperpanjang umurnya. Orang-orang dari dunia kultivasi tidak pernah hidup melewati batas. Namun, pasti ada mereka yang tidak mau sujud pada takdir dan ingin mencoba. Mungkinkah Kaisar yang agung juga tidak mau tunduk pada batas umurnya? Sementara Lu Yo tenggelam dalam pikirannya, para prajurit dan kultivator berpangkat rendah di dermaga mulai mendekati mereka. Ada beberapa ribu tentara dan ratusan kultivator di alam Senchon Densing, alam laut Brahman, dan alam pengadilan Divine. Mereka terkena dampak formasi sihir. Mereka tidak berdaya sekarang. Jangan takut. Pelanggar akan dieksekusi di tempat. Ekspresi Lu Yo tetap acuh tak acuh ketika dia melihat tentara dan kultivator yang masuk. Yuan Air kecil melenturkan anggota tubuhnya dan berkata, Tuan, izinkan saya menanganinya. Lu Yo melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Hah? Ekspresi bingung muncul di wajah Little Yuan Air. Bayan. 2 tinju tidak cocok untuk 4 anggota badan setelah semua. Meskipun Little Yuan Air sangat kuat, itu masih akan meminta banyak dari dia untuk benar-benar mengalahkan ribuan tentara dan ratusan kultivator. Bayan muncul dari hutan begitu Lu Yo memanggil namanya. Para prajurit dan kultivator berbalik untuk melihat ketika mereka mendengar suara geraman dari belakang mereka. Apa itu? Seekor harimau? Bagaimana seekor harimau bisa berada di sini? Para prajurit dan kultivator masih bingung ketika Bayan mendekati mereka. Sosoknya bisa dilihat dengan semakin jelas. Seperti yang diharapkan, Bayan tidak terpengaruh oleh sihir. Ini binatang buas? Bayan meraung keras. Suaranya bergema di seluruh hutan. Para prajurit berlutut saling bertabrakan karena takut dan terkejut. Sudah jelas sekarang bahwa itu apa yang mereka pikirkan adalah binatang biasa sebenarnya adalah binatang yang sangat kuat. Hanya kultivator manusia yang kuat yang bisa menjinakkan binatang buas peri itu dan mengubahnya menjadi tunggangan. Pada saat ini, Bayan menyerang kerumunan. Keperkasaan dan kelemah lembutan membentuk kontras yang mencolok. Untuk sementara waktu, anggota tubuh yang terputus terbang kemana-mana. Lari, mundur, kultivator alam pengadilan ilahi, berkumpul. Para kultivator dengan basis kultivasi di alam laut Brahman dan di bawahnya tidak punya pilihan selain mundur. Sementara itu, para prajurit bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mereka semua dikirim terbang. Kekuatan tempur Bayan yang tangguh benar-benar ditampilkan di hadapan manusia yang tidak penting ini. Para kultivator alam pengadilan Divine meluncurkan mudra dan pedang terbang mereka. Bang, bang, bang. Serangan dari kultivator alam pengadilan Divine tidak mempengaruhi Bayan. Itu hanya berfungsi untuk membuat marah Bayan. Rar. Bayan mengamuk.
Itu melompat ke udara dan menerkam para kultivator. Orang tidak boleh lupa bahwa itu tidak seperti Raja Gajah, Bei-an bisa terbang. Tidak mungkin, binatang buas. Serak, kultivator yang telah berbicara bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tulangnya patah hanya dengan satu serangan dari Bei-an. Bei-an terus mengamuk di antara kerumunan. Itu kacau. Tanpa pemimpin dan disiplin, para prajurit dan kultivator seperti nampan mutiara lepas. Pada akhirnya, ribuan tentara hanya bisa mundur dalam ketakutan. Mundur? Itu tidak terpengaruh oleh ilmu sihir. Bagaimana mungkin? Bang, bang, bang. Bei-an mengeluarkan seorang prajurit dengan setiap gesekan cakarnya. Itu sangat ganas. Para prajurit tidak akan begitu takut pada manusia. Bagaimanapun, mereka bisa mengurangi kekuatan manusia. Namun, mereka menghadapi binatang buas pada saat ini. Selain itu, binatang ini sepertinya bahkan tidak tahu apa artinya kelelahan. Manusia benar-benar menyedihkan. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, Luyo memberi isyarat kepada Bei-an untuk menyerang para kultivator. Saya selalu berbelas kasihan. Biarkan manusia sendirian berurusan dengan kultivator. Ding Fan Qiu. Kedua muridnya. Kata-kata Luyo terdengar tidak tulus. Namun, jika senior tua ingin mengatakan itu, tidak ada yang bisa dilakukan Ding Fan Qiu selain mengangguk bersama. Sementara itu, Little Yuan Er bertepuk tangan dan bersorak. Kecakapan tempur Bei-an benar-benar melebihi harapan semua orang. Banyak tentara fana menembakkan panah dari bawah, tetapi panah mereka hanya bisa menggaruk kulit Bei-an. Setelah Luyo memberikan perintahnya, Bei-an tidak lagi mengejar para prajurit. Ini meluncurkan dirinya ke langit. Adegan ini tampak seperti rekaman dari game Snakes. Ding, membunuh target alam laut Brahman. Hadiah, 20 poin prestasi. Ding, membunuh target alam Senstron Densing. Hadiah, 5 poin prestasi. Ding, membunuh target alam pengadilan divine tahap awal. Hadiah, 100 poin prestasi. Luyo mengangguk. Dia senang. Kekuatan tempur Bei-an benar-benar mengesankan. Dengan bantuan Bei-an, dia tahu akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan poin prestasi di masa depan. Ding Fan Qiu menatap tempat kejadian dengan mulut ternganga. Ini adalah gunung legendaris. Dibandingkan dengan itu, Elephant King seperti sampah. Pada saat ini, Raja Gajah terbaring lemah di tanah karena melakukan beberapa upaya lemah lembut untuk berjuang. Itu sama sekali tidak berada di liga yang sama dengan Bei-an. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bei-an membersihkan kultivator peringkat rendah dalam waktu singkat. Sebagian besar tentara dan kultivator telah mundur. Ketika Luyo melihat itu hampir berakhir, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan Bei-an untuk kembali. Dia telah mendapatkan 800 poin prestasi dari ini. Itu tidak banyak. Bagaimanapun, ini hanya kultivator yang lemah. Bei-an mematuhi perintah Luyo. Ketika melewati Elephant King di dekat dermaga, ia menatap Elephant King dengan jijik dari sudut matanya. Raja Gajah menyusuk kembali sedikit dalam ketakutan saat tubuhnya gemetar. Itu lemah lembut dan tunduk di depan Bei-an. Ini adalah perbedaan antara gunung legendaris dan gunung epik. Tidak akan terlalu buruk jika mereka tidak dibandingkan. Namun, begitu perbandingan telah dibuat, dapat dilihat dengan jelas bahwa itu perbedaannya sama luasnya dengan langit dan bumi. Bei-an duduk di belakangnya dengan anggun di sebelah Luyo dan Little Yuan Er. Dari waktu ke waktu, itu akan telanjang taringnya, mencegah para kultivator mendekat. Pada saat yang sama, efek dari formasi sihir agung terus memudar. Luyo sedikit mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa para prajurit dan kultivator ini masih berkeliaran. Apakah mereka tidak takut mati? Dia akan terus menginterogasi Ding Fan Qiu ketika dua orang terbang ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Aura yang dipancarkan kedua orang ini menarik perhatian semua orang. Apakah istana mengirimkan begitu banyak elit? Luyo bingung dengan perkembangan baru ini. Kedua sosok itu terus bergerak dengan kecepatan tinggi sebelum mereka berhenti, melayang di atas formasi sihir agung. Ketika Little Yuan Er memiliki pandangan yang jelas pada dua pendatang baru, dia melompat dengan sukacita dan berseru,
Saudara senior ketiga, kakak senior keempat, Lu Yo mendongak. Memang, itu adalah Duan Musheng dan Ming Xiyin. Duan Musheng memegang tombak tuannya. Dia tampil megah dengan tubuh berotot dan mata tajam. Dia tampak seperti dewa yang telah turun di bumi. Sementara itu, Ming Xiyin yang mengenakan jubah abu-abu tampak aneh nyaman dan percaya diri. Dia tersenyum lebar pada saat ini. Master, keduanya turun bersamaan. Begitu mereka turun, gelombang kejut yang dahsyat berdesir keluar. Sisa-sisa formasi sihir langsung dihilangkan oleh dua murid Lu Yo yang berada di alam kesengsaraan keilahian baru lahir. Dengan hilangnya formasi, udara dibersihkan dan visi mereka kembali. Duan Musheng dan Ming Xiyin bergegas sebelum mereka berlutut dan menyapa Lu Yo. Master. Ding Fan Qiu tercengang terdiam oleh pintu masuk mereka yang menakjubkan. Ketika dia sadar kembali, dia berbalik untuk melihat dua murid palsunya. Ada perbedaan yang terlalu besar antara yang asli dan yang palsu. Lu Yo membelai rotinya dan bertanya, "Mengapa kalian berdua datang?" Ming Xiyin membungkuk dan berkata, "Tuan, saya telah memperoleh beberapa informasi dari Fen Xiwen. Dia mengatakan ada formasi sihir agung di sini yang secara pribadi dikelola oleh para elit dari istana. Oleh karena itu, saya pergi mencari saudara senior ketiga dan datang ke sini sebagai bala bantuan." Duan Musheng menimpali, "Ada banyak elit di dalam istana. Aku tahu kekuatanmu tak tertandingi, Tuan, dan orang-orang itu tidak layak berada di hadapanmu. Namun, Anda tidak perlu membuang energi Anda untuk kentang goreng kecil, Master." "Mohon maafkan kami karena telah mengambil tindakan sendiri," kata Ming Xiyin. Lu Yo melirik Ming Xiyin. Sejak orang ini melihat Sparatan Hawk, dia menjadi lebih termotivasi. Dia juga lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya. Jika dia tahu mereka akan datang, dia akan menyimpan 5 kartu item. Sayangnya, tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Pada akhirnya, dia hanya membelai jenggotnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah." Ming Xiyin dan Duan Musheng akhirnya bangkit berdiri dan mengamati sekeliling mereka. Efek dari formasi sihir agung praktis hilang. Dermaga, pasca pertempuran, benar-benar berantakan. Mayat berserakan di mana-mana sembarangan. Ming Xiyin merasa canggung. "Saya pikir kami terlambat." Little Yuan Er berlari sambil terkikik dan berkata, "Kakak senior ketiga, kakak senior keempat, lihat dua barang palsu ini." "Palsu?" Ming Xiyin bingung sejenak. Ketika dia menyadari apa yang dimaksud Little Yuan Er, dia tidak senang. Dia melangkah ke pemuda yang mirip dengannya dan terbaring lemas di tanah. BZZE, Avatar 100 Kesengsaraan Insight Ming Xiyin muncul. Pemuda itu tercengang. Ming Xiyin berbicara, "Beraninya kamu menyamar sebagai saya?" Pada saat ini, Duan Musheng berjalan juga. Dia akan melepaskan Avatar 100 Kesengsaraan Insight-nya juga ketika Ming Xiyin mengangkat tangan untuk menghentikannya. Ming Xiyin berkata, "Kakak senior, tombak tuan sudah cukup. Anda tidak perlu. Jika kakak seniornya melepaskan Avatar One Leaf-nya, Avatar tak berdaunnya akan pucat jika dibandingkan." Murid Ding Fan Qiu bergidik. Dia buru-buru memohon belas kasihan. Orang yang menyamar sebagai Duan Musheng terlalu lemah bahkan untuk memohon belas kasihan. Dia hanya bersujud di tanah saat tubuhnya gemetar hebat. "Sudah cukup," Lu Yo berkata dengan tenang. Begitu Lu Yo berbicara, Ming Xiyin dengan patuh mengingat avatarnya. Ding Fan Qiu dalam hati terkejut. Memang benar, tingkat pemalsuan terlalu rendah. Dengan betapa berbakatnya murid-murid dari Pavilion Langit Jahat, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki terobosan setelah waktu yang lama? "Jangan khawatir, Tuan. Ketika saya meninggalkan Gonjort Mountain, saya memberi Fen Xiwen putaran pemukulan lagi. Saya yakin dia akan sangat kooperatif mulai sekarang." Golden Jort Mountain tetap dilindungi oleh penghalang. Orang luar tidak mungkin bisa masuk. Dia benar-benar berlebihan. Namun, Lu Yo tidak menegur Ming Xiyin. Tanpa campur tangan dari formasi sihir agung, para prajurit, dan para kultivator, Lu Yo mendekati Ding Fan Qiu lagi. Ding Fan Qiu menatap Lu Yo dan bertanya, "Fen Xiwen ada di Pavilion Langit Jahat? Ini bukan tempat Anda untuk mengajukan pertanyaan." Ming Xiyin berkata sambil menggeram.
Wajah keriput Ding Fanqiu memerah. Lu Yo meletakkan tangannya di punggungnya dan bertanya, "Karena kamu berasal dari sekte Yun, siapa yang mengirimmu?" "Oh," Ding Fanqiu tergagap. Ia tampak enggan membocorkan kebenaran. Lu Yo membelai janggutnya dan berkata, "Setelah kejadian ini, Anda mungkin dibunuh untuk memastikan keheningan Anda. Anda membawa bencana pada diri Anda sendiri." Ding Fanqiu bergumam pada dirinya sendiri sejenak. India, pada titik ini, dia telah melewati titik tidak bisa kembali. Selain itu, Lu Yo telah membantunya membalaskan dendam murid perempuannya. Pada akhirnya, dia berkata, "Hua Wudao yang lebih tua dari Balai Penegakan Yun Sekte." "Hua Wudao?" Mata Mingxi melebar saat dia berkata, "Kentut tua itu masih hidup?" Ding Fanqiu berkata, "Elder Hua menaruh dendam terhadap senior lama sejak senior tua mengalahkannya. Ini telah menjadi obsesi dan simpul di dalam hatinya, menyebabkan dia tidak dapat membuat kemajuan apapun di basis kultivasinya. Jadi, sungguh tusukan yang tidak tahu malu. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena lemah. Beraninya dia menyalahkan orang lain karena terlalu berkuasa." Ming Yin mengutuk. Hanya seseorang dari Pavilion Langit Jahat yang akan mengatakan hal seperti itu. Saat itu, Hua Wudao adalah elit avatar teratai emas 6 daun, dan dia berspesialisasi dalam pertahanan. Bahkan 10 elit besar tidak berani meremehkannya. Dia membanggakan dirinya pada keterampilan defensifnya. 20 tahun yang lalu, dia menyatakan bahwa dia memiliki pertahanan terbaik di bawah langit. Pada saat itu, belum ada gerakan dari Pavilion Langit Jahat, dan sepertinya kekuatan Pavilion Langit Jahat semakin berkurang. Dia ingin merebut kesempatan dan mengalahkan Jitian Dao untuk naik level menjadi avatar 7 daun. Namun, di dataran Provinsi Jing, Hua Wudao dan Jitian Dao hanya bertukar satu pukulan yang berakhir dengan kekalahan memalukan Hua Wudao. Bagaimanapun, pada saat itu, Jitian Dao sudah menjadi kultivator 8 daun. Sejak hari itu, Hua Wudao menjadi bahan tertawaan di antara orang-orang di Jalan Mulia. Ini menjadi simpul di hati Hua Wudao, menyebabkan basis kultivasinya mandek dalam 20 tahun terakhir. Lu Yo bertanya, "Di mana Hua Wudao sekarang?" "Elder Hua telah pergi ke Green Jade Altar 3 hari yang lalu." Ding Fanqiu sedikit ragu sebelum melanjutkan. Dikatakan bahwa dia telah pergi ke sana untuk membahas aliansi untuk mengalahkan Pavilion Langit Jahat. Dia tahu tentang masalah mengenai istana memancing tulang dari sungai lebih dari yang saya lakukan. Lu Yo teringat surat Jiang Aijian. Tefian Temple Master tampaknya telah pergi ke Green Jade Altar juga. Orang-orang ini berencana untuk mengeroyok Pavilion Langit Jahat. Zuo Sinchan dari Kuil Fien dibunuh oleh Lu Yo. Wajar saja jika Ren Buping ingin membalaskan dendam Zuo Sinchan. Namun, Lu Yo tidak menyangka Ren Buping akan bekerja dengan sekte benar demi balas dendam. Tenobo dan Fien Pas tidak pernah bekerja sama sejak dahulu kala. Setelah semua, Kuil Fien tidak jauh di belakang dalam melakukan kejahatan dibandingkan dengan Pavilion Langit Jahat. Zuo Sinchan sendiri berada di peringkat ketiga dalam daftar hitam. Kuil Fien telah menyerap banyak faksi yang lebih kecil selama bertahun-tahun dan telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Ketika elit mereka, yang telah mereka lalui banyak masalah untuk dilatih, meninggal di tangan Evil Sky Pavilion, wajar saja jika mereka merasa tidak puas. Lu Yo berkata tanpa perubahan nada suaranya, "Karena mereka ingin berurusan denganku, aku sebaiknya langsung menuju ke altar giok hijau." Setelah mendengar kata-kata Liu, Ming Yin berkata dengan suara yang kurang percaya diri, "Guru, altar giok hijau adalah wilayah sekte benar. Saya khawatir." Lu Yo melirik Ming Yin dan berkata, "Ming Yin." "Ya, Master." Hati Ming Yin dipalu di tulang rusuknya. Memiliki nama lengkap seseorang yang diucapkan bukanlah perasaan yang menyenangkan. "Apakah Anda takut?" Lu Yo bertanya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Ming Yin belum memasuki ranah kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir, dia telah bertemu dengan Zhang Qiuchu, seorang elit dari sekte benar, ketika dia berkeliaran di tanah dan menyebabkan masalah. Ming Yin dikalahkan, dan dia trauma dengan kejadian itu sejak saat itu. Namun, traumanya tidak separah trauma Hua Wudao Yun sekte yang menciptakan simpul di hatinya dan menyebabkan basis kultivasinya mandek. "Mengapa saya takut?" Ming Yin bertanya.
Kalau begitu, itu bagus. Lu Yo mengangguk acuh tak acuh. Berdasarkan persepsi mereka sehubungan dengan kultivasi, Ming Xiyin, pada kenyataannya, lebih berbakat daripada Duan Museng. Duan Museng telah bergabung dengan pavilion jauh lebih awal dari Ming Xiyin. Namun, Duan Museng saat ini tidak jauh lebih kuat dari Ming Xiyin. Ming Xiyin memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu dan niatnya tidak murni. Oleh karena itu, avatarnya belum menumbuhkan daun apapun sejak dia memasuki alam kesengsaraan keilahian baru lahir. Meskipun mereka berdua berada di ranah kesengsaraan ketuhanan baru lahir, jika avatar seseorang tidak memiliki daun, seseorang tidak dianggap sebagai kultivator asli di ranah kesengsaraan ketuhanan baru lahir. Dengan penambahan setiap daun, kekuatan kultivator akan meningkat secara dramatis. Adik junior, ini adalah kesempatan bagus. Avatar 20 kaki Anda benar-benar memalukan. Duan Museng menepuk bahu Ming Xiyin. Ming Xiyin tampak layu seketika. Dia bergumam, itu tidak adil. Lito Yuan Er melambaikan tinjunya dan berkata, Tuan, ada juga Zhang Yuanshen itu. Kau harus membunuhnya. Saya tidak tahan pria itu mengutuk Anda setiap hari. Lu Yo melirik Little Yuan Er. Dia ingin menegurnya, tetapi ketika dia mengingat wajah Zhang Yuanshen, memang dia menemukan wajah Zhang Yuanshen tercela. Ketika pertempuran Jitian Dao dengan 10 elit besar berakhir seri, dia telah kembali ke pavilion langit jahat, terluka. Serangan kedua di Golden Mountain dipimpin oleh Zhang Yuanshen. Orang itu sangat licik. Jika Luo Changfeng, master sekte-sekte pedang surgawi, tidak begitu mencolok, orang yang telah meninggal adalah Zhang Yuanshen. Ketika Luo Changfeng meninggal, Zhang Yuanshen adalah orang pertama yang melarikan diri. Ketika insiden itu diledakkan, dia keluar lagi dan secara terbuka memfitnah Jitian Dao. Lu Yo yakin Zhang Yuanshen entah bagaimana terlibat dalam pertemuan rahasia di altar giok hijau ini. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Ding Fan Qiu. Tahukah Anda siapa dalam kehancuran desa Naga Ikan? Ding Fan Qiu bingung. Bukankah Anda yang menghancurkan desa, senior tua? Informasi ini diberikan kepadanya oleh Yun Sekte. Dia bahkan telah mengirim seseorang untuk menyelidiki istana. Pada akhirnya, dia menegaskan bahwa itu pelaku kehancuran desa Naga Ikan tidak lain adalah orang tua yang berdiri di hadapannya. Karena itu, dia bingung ketika mendengar pertanyaan Lu Yo. Dia tidak tahu bagaimana dia harus membalas Lu Yo. Lu Yo berkata, menurutmu aku juga pelakunya? Saya tidak berani. Pada titik ini, Lu Yo tahu tidak ada yang tersisa untuk dipelajari dari Ding Fan Qiu. Tampak jelas bahwa itu Ding Fan Qiu tidak tahu siapa dalam plot ini. Jika mereka mampu merahasiakan hal-hal ini selama 1 dekade, mereka pasti sangat terampil. Mereka jelas bukan orang biasa. Setelah beberapa saat, Lu Yo melambaikan tangannya dan berkata, bawa dia pergi. Ya, Master. Ming Xiyin adalah orang pertama yang membalas. Bagaimana dengan mereka? Lito Yuan Er menunjuk pada 2 barang palsu yang tergeletak lemas di tanah. Mereka adalah 2 pemuda yang telah menyamar sebagai Ming Xiyin dan Duan Museng. Ketika dia menunjuk ke arah mereka, mereka sekali lagi ketakutan. Mereka menyusut ke belakang segera. Bibir Ming Xiyin meringkuk ke atas saat dia berkata, tidak apa-apa untuk menyamar sebagai saya, tetapi akan sulit bagi Anda untuk melarikan diri dari kematian setelah mencemarkan nama baik Tuan saya. Jadi, apakah kita membunuh mereka? Lito Yuan Er bertanya. Saya setuju untuk membunuh mereka. Potong menjadi 2, itu cara terbaik. Duan Museng menimpali dengan anggukan. Saya rasa itu tidak cukup. Mari kita potong menjadi 8 bagian. Beberapa kultivator elit sangat licik. Mereka hanya akan mati ketika Anda telah memotongnya secara menyeluruh. Ding Fan Qiu menjadi terdiam karena terkejut. Ini adalah penjahat sebenarnya. Setelah bertahun-tahun, mereka hanya meniru penampilan mereka. Mereka telah gagal untuk menguasai esensi dari penjahat ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Devils membuat mereka bergidi ketakutan. Ekspresi Ding Fan Qiu suram saat dia mengumpulkan keberaniannya untuk mengatakan, meniru pavilion langit jahat adalah dosaku dan milikku sendiri. Tolong lepaskan mereka,
Senior. Ming Xiyin berkata sambil tersenyum, saya melihat bahwa itu Anda bersedia mengakui tindakan Anda. Sayangnya, bahkan jika tuanku menyelamatkan mereka, apakah kamu pikir mereka bisa terus hidup? Mereka telah terkena perangkap sihir. Basis kultivasi mereka akan memburuk cepat atau lambat. Mantra ini sangat sulit dipatahkan, kecuali Anda berpikir untuk memohon bantuan tuanku. Oh, hati Ding Fanqiu tenggelam. Tidak mungkin dia cukup berani untuk memohon kepada Patriark Agung dari Jalan Fien ini. Lu Yo tidak menyibukkan diri dengan dua kentang goreng kecil ini. Murid keempatnya, Ming Xiyin, benar. Kedua barang palsu ini kemungkinan besar akan mati. Dia melirik ke langit. Sudah hampir waktunya. Lu Yo hendak memanggil Bei An ketika dia melihat seekor burung utusan terbang ke arahnya dari cakrawala. Yuan Er kecil langsung mengenalinya. Dia mengangkat tangannya, dan burung utusan itu dengan patuh meletakkan surat di tangannya. Dia berkata, Tuan, itu adalah surat dari pria yang tidak tahu malu itu lagi. Lu Yo, tentu saja, tahu siapa yang dimaksud Yuan Er ketika dia berkata, pria yang tidak tahu malu itu. Dia berkata, bacalah. Lito Yuan Er membuka surat itu dan membacakan dengan keras. Senior tua, Anda menyuruh saya untuk menyelidiki desa naga ikan, tetapi ini akan memakan waktu. Namun, saya dapat memberi Anda informasi terbaru. Sebaiknya jika Anda tidak pergi ke Green Jade Altar. Raja Jahat, murid ke-8 Anda, sedang menunggu di luar altar giok hijau. Akhirnya, betapa menakjubkannya pedang yang Anda janjikan kepada saya. Setelah Lito Yuan Er selesai membaca surat itu, ekspresi Ming Xiyin dan Duan Musheng berubah masam. Saya pikir Old Egg belum cukup terakhir kali. Beraninya dia menunggu untuk menyerang Tuan dengan basis kultivasinya. Sampai yang menipu Tuan dan menghancurkan patriark itu. Saya akan menuju ke sana dan mengulitinya hidup-hidup sekarang. Lu Yo mengangkat tangan, menyela omelan kedua muridnya. Dia berkata dengan tenang, Old Egg selalu menjadi orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dengan kemampuannya, saya tidak berpikir dia cukup berani untuk mencoba dan menyergap saya. Ming Xiyin bertanya dengan bingung. Lalu, apa yang dia lakukan? Menunggu di Green Jade Altar? Sekte benar selalu menganggap dirinya sebagai anggota Jalan Mulia. Meskipun Old Egg telah meninggalkan Evil Sky Pavilion, Jalan Mulia tidak akan berbagi pendapat yang sama. Teneter Sekte, Darknet Naga Cerucing, dan bahkan Old Egg Tiger Gang adalah target mereka. Saya rasa Old Egg sedang mencoba membalas dendam dengan kesempatan ini. Duan Musheng menganalisis masalah ini dengan percaya diri. Anda ada benarnya, tapi saya masih berpikir bahwa itu Old Egg tidak memiliki bola untuk ini. Adik junior ke-7 pastilah orang di balik ini, kata Ming Xiyin. Lu Yo membelai janggutnya dan berkata, seberapa kuat organisasi Old Egg? Ming Xiyin mengangguk dan berkata, kekuatan pribadi Old Egg tidak banyak yang bisa dibicarakan, tetapi dia memiliki sekelompok bawahan terpercaya yang mendengarkannya. Mereka ada di mana-mana di jalanan. Hal yang benar-benar menakutkan di dunia ini bukanlah kultivator dengan basis kultivasi yang mendalam, tetapi hati orang-orang. Perang adalah hal yang benar-benar menakutkan. Hal ini telah terjadi sejak zaman kuno. Meskipun perkelahian antara kultivator mengakibatkan korban, nyawa yang hilang jauh dari rasa sakit yang dibawa perang kepada warga sipil. Lito Yuan Er menyela, saudara senior ke-8 mencoba memulai perang. Lu Yo menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan lengannya dan berkata, kalian semua, ikutlah dengan saya ke altar giok hijau. Ya, Tuan. Duan Musheng, Ming Xiyin, dan Lito Yuan Er menjawab secara serempak.